Topik kita adalah Listen Better, Parent Smarter ya. Dengan pembicara kita, Pastor Benny Kusno, Pastor of EN Church and Spiritual Director of MSA. Ya, hari ini kita akan mengangkat topik tentang bagaimana sih mendengarkan anak dengan lebih baik, kemudian kita juga menjadi parent yang lebih smart ya. Nah, di situ nanti ada audiens bisa bertanya dengan mengangkat tangan atau bisa juga bertanya via WhatsApp ke nomor WhatsApp admin yang nanti akan ditampilkan di layar. Oke, tanpa berlama-lama dulu, mari kita akan mulai dengan praise and worship. Ya, mari saya undang semua untuk berdiri, bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Biar sih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Udah pada makan siang semua kan? Nah kalau sudah bagaimana kabarnya? Nah oke, selamat datang di Parent Teachers Meeting. Ya, betapa luar biasanya our God and Savior calls us as His friend, amen? Hal yang luar biasa dan menakjubkan that He is our friend. Ya. 1, 2, 1. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me, Lord, That you hear me when I call. when I call. Amen. Is it true that you are thinking of me? How you love me, Lord. How you love me? Diulang-ulang ya. It's amazing. It's amazing. One more time. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Sing. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Let's sing. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, Lord of glory, you have called. called me friend. Yes, oh, God Almighty, God Almighty, Lord Mana kita, of Jin? glory, Lagi ya. you have called me friend. one more time. Let's Bang, sing. ya. God Almighty, Sini dah. God Almighty, Lord of glory, Terus ya, sol ya. have called me friend. yeah, Berapa ya? I'm a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of Mana ya? God. He calls me friend.
calls me friend. He calls me friend. Satu tiga dua ya. Nanti kalau di Dennis baru kita masuk introduksi. How wonderful. Haleluya, Ayo, kita langsung ya. akan menyembah dia lebih dalam lagi. Kita masuk ke dalam hadiratnya. Kita mau sama-sama katakan, sungguh indah Engkau Tuhan. Thank you, Lord. Oke, kita Let's baik. sing this song together. Let's say, kemanakah aku datang? Panjangin ya. Kemanakah aku dapat Keluar gak apa-apa. pergi? Tempo itu. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Yes, Lord. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia Terus ya. dan berharga. Mari kita sama-sama katakan, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Masukin sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak Keluar ya, begini aja ya. bagiku. Intro di dua aja ya. Bahkan Yo. seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Oke, chorus ini.
drop ini ya. Sungguh indah. Katakan sekali lagi, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan. Mengucap syukur Tuhan yang memiliki Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Boleh kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, pada sore hari ini kembali sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai orang-orang yang Kau percayakan anak-anak untuk kami bina, kami besarkan Tuhan. Kami perlu hikmat dari Engkau. Biar sore hari ini waktu kami belajar bersama-sama, Tuhan, kebenaran-Mu menjadi standar atas apa yang kami lakukan, bukan kata orang, bukan kata dunia, bahkan bukan kata ahli, karena kami tahu kami diciptakan segambar dengan Engkau dan kebenaran firman-Mu adalah standar apa yang kami perlu lakukan. Kami serahkan waktu kami ke depan, ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan yang percaya katakan, amin. Oke, selamat sore, silakan duduk semuanya. Makasih worship team. Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita mau belajar sama-sama. Kali ini topiknya diberikan judul Listen Better, Parent Smarter. Artinya mendengar lebih baik dan menjadi orang tua yang lebih bijak. Kira-kira seperti itu. Saya mau mulai dengan cerita ya. Ini saya baru ya berbicara dengan seorang pemudi ya yang sudah lulus kuliah gitu ya, dari keluarga yang kelihatannya baik-baik, papa mama, dan dia anak tunggal di rumah ya. Dia berkecukupan, dan pada waktu saya tanya sama dia karena ada hal yang terjadi dalam hidupnya, dan saya tanya begini, kapan papa mama tahu bahwa hal ini terjadi dalam kehidupan kamu? Kemudian dia bilang baru. Nah pada waktu itu terjadi, siapa orang yang pertama kali mendengar dari kamu? Dia bicara tentang saudara sepupunya yang ada di luar pulau, dia bicara tentang si orang yang lain.
tapi dia nggak berani kasih tahu kepada orang tuanya. Dan saya tanya, tadi kamu katakan papa mama menurut kamu sayang sama kamu. Sayang. Kenapa ada hal yang begitu, ya ini bukan perkara biasa gitu ya, perkara yang cukup serius terjadi, kok kamu enggak bisa cerita? Yang pertama dia katakan saya takut Pak. Dan yang kedua dia katakan saya kira-kira tahu apa yang akan dikatakan papa dan mama. Jadi saya merasa toh enggak ada gunanya kalau saya ngomong. Ya, sama papa mama saya. Nah, dan sebetulnya apa yang saya tadi ceritakan itu banyak terjadi di antara kita. Ya, di mana anak-anak itu tidak lagi mau untuk bercerita kepada orang tuanya. Bukan tidak mau cerita. Kadang-kadang orang tua salah. Anak saya ini introvert sekali Pak. Mungkin sama orang tuanya gitu. Coba dengan yang lain apakah betul seperti itu. Nah, saya akan memulai dengan dasar firman Tuhan karena ini parenting seminarnya ini secara Kristen ya. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu penuh dengan hikmat yang kalau kita mau jadi orang tua yang lebih baik, kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apakah firman Tuhan bicara tentang bagaimana untuk menjadi orang tua yang lebih baik? Tentu. Saya akan mulai dengan ayat yang saudara mungkin sudah biasa untuk dengar, tapi kali ini kata hai saudara-saudara, saya akan ganti dengan hai orang tua gitu ya. Kalau saudara-saudara artinya kan orang tua termasuk saudara-saudara kan ya. Jadi saya akan membaca dan saya menggantinya dengan mengatakan hai orang tua yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang tua hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Karena lambat untuk marah, sebab amarah orang tua tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Oke? Nah, saudara, itu nasihat firman Tuhan kepada orang tua, ya. Hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Dan ini adalah dasar mendengar sebagai orang tua yang pertama. Cepat dengar, lambat menjawabnya, lambat marahnya. Jadi kalau kita dengar sesuatu yang tidak cocok, kita lambat untuk menjawabnya dan lambat untuk marahnya. Karena marah saudara tadi menurut firman Tuhan tidak mengerjakan kebenaran. Jadi enggak punya faedah yang positif. Itu adalah standar kebenaran yang pertama. Kitab Amsal mengatakan begini, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Belum tahu duduk masalahnya sudah tahu jawabannya. Dan seringkali kita sebagai orang tua melakukan hal itu. Di mana kita ini sulit untuk mendengar sepenuhnya. Terutama pada waktu kita merasa bahwa anak-anak mulai mengatakan sesuatu yang kita sudah tahu dia salah. Jadi dia mulai cerita, dia mulai berkeluh kesah dan kita tahu dia harus dikoreksi. Maka kita langsung koreksi. Ngapain buang waktu dengerin semuanya, wong kita sudah tahu kira-kira isinya apa. Alkitab justru mengatakan, hendaklah kita cepat dengarnya, lambat jawabnya. Seringkali yang terjadi kita tidak cepat untuk mendengar. Kadang nggak cepat untuk mendengar artinya begini. Kadang anak-anak mulai bicara, kita nggak ada di sana untuk dengar. Jadi dia ngomong sesuatu,
kita tidak memberikan telinga kita untuk mendengar. Karena dia perlu untuk bicara, dia akhirnya memilih orang lain untuk diajak bicara. Orang lain yang diminta untuk pendapat. Dan pada waktu dapat pendapat yang salah dan kita menemukan itu, maka kita cepat untuk menegur. Ngapain kamu minta pendapatnya dia? Emangnya kamu enggak punya papa mama? Padahal dia pernah mencoba dan dia tidak mendapatkan respon yang positif. Sekalipun apa yang dia sampaikan kepada kita salah. Apa yang seharusnya dia pikirkan, dia tidak berpikir seperti itu. Ya, tetapi kita cenderung untuk tidak sabar untuk mendengar. Mendengar itu bukan sesuatu yang pasif. Tapi kalau kita punya kasih, kita bisa punya kesabaran dalam mendengar. It's love in action. Pada waktu anak-anak merasa dirinya didengar, maka dia juga lebih mudah untuk menerima koreksi. Kembali dalam kehidupan kita. Dimulai dari perkara yang sederhana. Anak-anak saudara suka enggak ngomong sama saudara. Semakin anak bertumbuh, semakin dia punya dunia yang di luar keluarganya. Kalau anak kecil 2-3 tahun, Bapak Ibu, dia enggak punya dunia lain kecuali pergi sekolah dan pulang. Ya, enggak pernah saudara melihat anak 3 tahun mengatakan, sorry man, enggak bisa ikut acara keluarga, saya punya acara sendiri. Nah apa acaramu 3 tahun? Tapi pada waktu anak beranjak dewasa dia punya dunianya sendiri. Dan tidak ada yang salah dia punya dunianya sendiri. Tetapi apakah saudara tetap menjadi bagian dari dunianya? Apakah dia bisa cerita mulai dengan perkara-perkara yang sederhana? Bisa enggak anak saudara yang sudah dewasa pulang dan kasih tahu begini, kemarin saya makan sama si ini loh, kita makan di sini, terus ketemu sama si ini. Yang enggak ada hubungannya dengan sesuatu yang sifatnya perlu diceritakan, tapi dia cerita. Karena itu normal, karena itu yang saudara lakukan kalau saudara ketemu sama teman baik saudara. Apakah semua percakapan saudara dengan teman saudara adalah percakapan yang sangat penting? Saudara bisa ngomong apa aja. Kenapa? Dia teman kok. Aku cerita. Nah, kalau anak itu tidak dibiasakan dari kecil dia didengar, maka dia tidak akan bertumbuh dan menceritakan apa yang dia rasa saudara akan dengar. Dia mulai memilah yang dia anggap penting untuk didengar. Dan dia mulai memilah mana yang kira-kira kalau dia sampaikan dia tetap dapat apa yang dia mau. Tanpa dia dikoreksi atau dia ditegur. Seperlunya saja. Anak remaja mengatakan, Pak aku mau keluar. Kemana? Pergi sama teman. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi mungkin dia cerita sama temennya yang lain. Dia pergi sama temen. Dan dia cerita pergi kemana, makan di mana, mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Sama orang tuanya dia bicara seperlunya saja. Kenapa? Kalau pergi sama teman oke. Tapi kalau saya nyebut pergi sama si A, ini mungkin gak oke. Lebih baik saya ngomong pergi sama teman. Kemana daripada saya ngomong semuanya nanti gak boleh. Ya saya ngomong pergi aja.
Itu kalau anak saudara mungkin dibesarkan dalam keluarga Kristen yang merasa bohong itu dosa. Jadi tidak mau bohong tapi tidak mau cerita. Tapi kalau lebih parah lagi dia karang ceritanya karena dia tidak mau saudara mengatakan jangan, tidak boleh dan itu. Tapi dia hanya bicara seperlunya. Pertanyaannya adalah yang paling mendasar sebelum kita bicara tentang esensinya, apa yang dia sampaikan adalah apakah anak-anak kita suka ngomong-ngomong sama kita. Coba kita renungkan baik-baik ya. Dan ini mulai dari kecil Bapak Ibu. Mestinya kecil itu paling gampang, dia tidak punya teman yang lain untuk diajak ngomong. Benar gak? Ya. Jangan-jangan nanti dia lebih suka ngomong sama Snowy daripada ngomong sama Snowy itu maksudnya dogi di rumah Bapak Ibu itu. Karena doginya kalau diajak ngomong atentif. Mungkin papa-papanya enggak. Jangan sampai sejak kecil dia sudah belajar ngomong sama Snowy gitu. Dan Snowy-nya ekornya wiggle, seneng dia. Karena Snowy very attentive, my parents are not. Pada dasarnya anak-anak itu suka untuk didengarkan. Ya, dia suka untuk cerita. Kadang-kadang ceritanya nggak masuk akal, tapi dia mau didengarkan. Kadang-kadang ceritanya itu bahkan cerita fantasinya dia. Ya. Dan ada anak tertentu suka mengulang apa yang dia cerita, terutama anak kecil. Dan yang paling buruk adalah di tengah-tengah dia cerita dipotong sama mamanya karena sudah tahu kelanjutan ceritanya. Karena dia bilang gini, kemarin kamu juga cerita itu. Dengan kata lain, don't do it again. Mama bosen dengerin kamu. Mungkin kita tidak ngomong begitu. Kan kita orang Kristen, kita kan tidak ngomong begitu. Atau mungkin kita ngomong gitu. Lebih parah lagi, atau tapi intinya anak itu tahu kalau kita ini suka dengar pada waktu dia cerita atau tidak. Kalau mulai dari hal-hal yang tidak penting kita nggak suka dengar, maka akhirnya yang penting dia juga tidak cerita. Karena kalau dia punya teman yang dia anggap dekat, dia bisa cerita apa aja mulai dari yang nggak penting sampai yang penting karena dia tahu kalau dia cerita dia tidak langsung dijudge tapi dia didengarkan. Semua kita suka didengarkan. Benar nggak saudara? Tuhan itu sabar dengerin kita. Mestinya kan namanya doa, katanya kalau orang Kristen apa tuh doa? Komunikasi dengan Tuhan. Wong kita tok yang ngomong. Saudara pernah dengar Tuhan bilang gini, "Aduh, bosen aku. Kamu khawatir dari kapan-kapan, khawatirmu sama aja." Iya toh? Terus tengah-tengah Tuhan bilang gini, "Stop, aku terusin ya, ini lu khawatirmu. Kamu udah cerita kemarin lusa, kemarin itu. Tidak ada kualitasnya doamu." Tuhan itu dengerin kita. Berapa banyak doa kita kadang kalau kita coba review gitu ya. Doa selama setahun kita dengerin sendiri. Kita jadi Tuhan, untung kita gak jadi Tuhan. Kita jadi Tuhan dengerin doa kayak gitu. Kok gak berkualitas gitu ya. Tapi Tuhan itu dengerin loh doa kita. Gitu ya. Sebelum dia kasih impresi tentang apa yang seharusnya menjadi sikap kita. Oke? Nah, ketika orang tua gagal menjadi pendengar, anak-anak jadi tertutup. Karena komunikasi itu sebetulnya membuka hatinya anak-anak sama kita. Komunikasi yang seperlunya aja akhirnya. Dan kita nggak pernah tahu sebetulnya isi hatinya itu apa. Bapak Ibu ada waktu di mana anak-anak datang kepada kami. Rata-rata ya anak saya yang pertama Helen udah menikah gitu ya. Terus kemudian yang kedua juga udah menikah, yang ketiga baru lulus kuliah tinggal sama-sama kami. Ya yang keempat DJ juga masih tinggal sama-sama kami. Kami suka pada waktu setelah makan malam mereka bisa datang ke kamar dan cerita apa aja.
cerita apa aja, ya. Tadi ngapain, makan di mana, ketemu siapa, iya. Terus kemudian bahkan anak kami bisa katakan begini, which is buat saya sesuatu yang oke karena dia bisa cerita. Papa kaget nggak kalau anaknya pendeta clubbing? Emangnya dia pikir, maksudnya memangnya saya enggak tahu maksudnya dia itu anaknya pendeta siapa, masa anaknya pendeta A atau B. Jadi kan saya tanya, loh kamu clubbing di mana emangnya gitu. Oh dia mau ngetes saya dulu gitu, kaget apa enggak gitu ya. Oke aja saya bilang oke cerita aja, enggak apa-apa gitu loh. Akhirnya dia cerita, oh ya pernah tapi bukan terus-terusan. Tapi dia mau tahu. Dan apakah papanya ngomong begini, clubbing itu berdosa. Kadang kita sudah punya jawabannya untuk anak-anak kita. Ya. Yang lebih parah lagi, kitanya clubbing juga gitu ya. Tapi kita ngomongin anak kita enggak boleh clubbing. Ya, well anyway, ya pada waktu kita gagal untuk menjadi pendengar yang baik, anak-anak jadi tertutup. Kalaupun dia taat, maka ketaatan itu dangkal. Karena ketaatan yang bukan berasal dari hubungan. Ya. Dan kalau tidak ada komunikasi yang baik dan komunikasinya selalu adalah kita menjawab itu, yang kita lakukan adalah kita menggurui mereka. Karena apa yang mereka katakan salah. Atau kalau tidak, kita marah-marah sama mereka. Tidak ada orang tua yang sempurna di sini. Bisa nggak kita explode dan marah? Bisa. Tapi kalau hanya itu, bahkan anak kita harusnya bisa kasih masukan ke kita. Karena saya belum izin, saya enggak bisa kasih spesifik story. Satu kali setelah James pulang dari kuliah, dia bilang begini. Dulu James itu pernah kecewa sama mama. Oke, saya pikir parenting kami hampir sempurna. Dia kecewa sama papa mamanya. Kenapa James? Terus dia mulai kayak gini. Saya bisa mengatakan, oh no, itu kan perspektif kamu. Keadaan sesungguhnya enggak seperti itu. Dan saya bilang gini, makanya lain kali harus punya perspektif yang benar sama orang tua. Kita perlu dengar. Dan saya appreciate mamanya mengatakan gini, oh sorry James kalau kamu merasa seperti itu. Oh gitu ya. Tapi sebetulnya maksud kita ini kayak begini. Terus akhirnya dia bilang gini, iya sih. Ada juga salahnya James. Iya, waktu itu James terlalu pede, dia mulai ngomong gitu. Tapi dia mau didengar dan dia mau kasih tahu kepada kita juga, hey actually apa yang kalian lakukan atau yang kalian tidak lakukan itu mengecewakan James loh. Dan sebagai orang tua kita harus belajar to be okay dengan itu. Karena kita nggak sempurna. Kesadaran kita nggak sempurna semua orang tahu. Oh, nggak ada orang tua yang sempurna, iya kan? Ya, kita semua tahu. Kalau saya tanya di sini, ada orang tua yang sempurna? Kita semua tahu enggak sempurna. Tapi sampai anak kita koreksi ketidaksempurnaan kita. Nah itu kita bisa katakan, oke saya pakai kartu terus sekarang. Saya orang tua, kamu masih di rumah. Selama kamu masih makan dan minum dari uangnya papa mama, you better listen. Nah itu menjadi alasan utama, they don't listen sebetulnya. Ya, karena kita pakai kartu truth itu. Kamu masih tinggal di papa mama, beraninya. Sekolah masih pakai duitnya papa mama, beraninya ngeritik papa mama. Pegawai papa di kantor aja yang tak sekolahin mahal-mahal aja enggak berani kok ngomong sama papa. Loh, anaknya mau di-compare sama pegawainya di kantor. Oke. Jadi kita perlu belajar untuk menerima masukan dari anak-anak kita sekalipun perspektif mereka kadang tidak sepenuhnya benar atau bahkan salah. Ya, karena kalau kita nggak bisa diajak ngomong, mereka akan ngomong dengan yang lain. Saudara, saya diceritain sama orang tua bahwa anaknya kasih tahu dia bahwa selama ini dia ini
ngomongnya dengan ChatGPT. Karena ChatGPT itu kan jawabnya selalu ramah, saudara. Kalau enggak percaya coba yang audio, dijawab ramah. Sekonyol apapun saudara tanya, dia jawabnya gini. What a good observation. Itu jawabannya ChatGPT nggak pernah. Yang ChatGPT jawab gini, that is so stupid. Nggak ada itu. Tapi orang tuanya jawab begitu gitu loh. Ya tentu ini orang tua yang nggak hadir di sini gitu ya. Saudara nggak pernah ngomong gitu. Akhirnya anak dan dia cerita itu dengan bangga anaknya bisa berkomunikasi dengan ChatGPT. Nggak salah saudara, saya kadang juga tanya kok sama ChatGPT gitu. Saya ajak ngomong gitu. Ya. Dan kadang-kadang lucu gitu loh ChatGPT. Ya. Saya bukan ngajarin saudara untuk mulai sekarang daripada terus suami istri daripada iya Pak, suami saya susah diajak ngomong lebih baik ngomong sama ChatGPT gitu ya. Ya. Untuk saudara ini untuk intermezzo sedikit saudara. Saya tanya sama ChatGPT. Saudara boleh coba ini ya. Saya tanya, saya hanya iseng saya tanya 1 tambah 1 itu berapa? Terus dia bilang 2. Saya bilang no, 1 plus 1 is equal to 1. Terus dia bilang gini, oh good, you must have a very unique observation. Sih positif ChatGPT itu, gak pernah nyalain langsung, gak pernah dia bilang gitu. May I know gimana cara pemikirannya? Saya bilang, because my wife says so. Oke, saya cuma mau tahu jawabannya apa ini. Terus dia bilang gitu, oh pasti your wife has a very good observation. May I know how your wife think? Ya. Saudara boleh coba. Terus saya bilang, because my wife is always right. Karena istriku itu selalu benar. Oh in that case katanya, untuk mempertahankan peace di rumah, then 1 plus 1 is equal to 1, dia bilang gitu. Wow, berhikmat juga nih ChatGPT. Mbak saudara ya, kalau istri kamu mengatakan 1 tambah 1 itu harus 1 ya, daripada kamu berantem, oke lah 1 tambah 1 sama dengan 1. Oke, now ChatGPT bisa jawabin kita seperti itu. Terus orang tua gak mau ngajak ngomong anaknya. Anaknya kalau apa-apa tanya ChatGPT. Terus tanya yang sama yang lain. Gak tanya sama kita. Karena kita tidak punya telinga untuk mendengar mereka. Nah akhirnya kita pakai control dan bukan pakai influence. Bedanya begini. Selama mereka masih makan dari tadi, kontrolnya apa? Duit. Kita bisa kontrol. Macam-macam, nggak dapat duit. Macam-macam, HP-mu saya ambil. Ya. Dulu ada anak sekolah yang di sekolah orang tuanya pakai cara itu. HP-nya kami sita Pak. Terus dibelikan HP sama pacarnya. Nah loh gimana. Emang pacarnya punya duit kok belikan dia HP. Jadi dia punya HP baru kalah orang tuanya. That is control. That is not influence. Influence membuat saudara. Jadi influence itu mempengaruhi hidupnya. Bukan mengontrol hidupnya. Sampai kapan saudara-saudara mau kontrol anak saudara? Ada orang tua sampai anaknya married dikontrol. Pokoknya kalau kamu enggak gini, enggak dapat kamu. Jadi rasa takut, bukan rasa hormat, rasa takut. Kalau masih ada takutnya. Oke, gimana kita menjadi, apa yang menjadi penghambat dalam kita mendengar yang efektif? Yang pertama sering nyela, ya toh, karena kita enggak sabar. Kadang ada anak-anak yang kalau ngomong memang lama saudara. Dan kalau kita tidak sabar, kita langsung salah. Dan itu melukai anak, berarti dia tidak penting. Paling tidak kita mengatakan yang kamu ngomong itu loh tidak penting, tidak ada kualitasnya. Ya, mengabaikan perasaan anak.
ada anak-anak tertentu melihat masalah bukan seperti saudara lihat. Buat saudara lah masalah kecil, buat dia it means a world. Dia dibilang bodoh sama temannya. Jawaban kita gini, loh emangnya kamu bodoh? Enggak Papa, ya sudah toh gitu aja loh. Duh kamu masih begitu, nanti kalau kamu nanti di dunia nyata, bos kamu bilang kamu bodoh, ini bilang kamu bodoh. Sudahlah gitu aja. Ya. Kita mengentengkan apa yang dia anggap sesuatu yang penting. Kalau ada pribadi yang bisa mengentengkan itu Tuhan, karena dia lihat gitu, gitu aja cengeng. Kamu tidak sampai disalibkan di kayu salib, gitu aja nangis-nangis. Kamu tidak tahu ya rasanya sakitnya kayu salib, baru gitu aja. Untung ya Tuhan tidak ngomong begitu sama kita ya. Kita ngomong gitu kadang sama anak-anak kita. Dan yang kemudian yang paling parah adalah kalau kita cukup rohani, kita balik, dia komplain, kita kasih ayat firman Tuhan. Please, jangan salah mengartikan, oh berarti betul selama ini saya tidak pernah kasih ayat firman Tuhan. Bukan itu maksud saya. Tapi jangan dikhotbahi anaknya. Gitu loh, dengerin dulu. Oke? Tidak berusaha untuk mengerti tapi malah mengoreksi. Nah, Alkitab bicara tentang ini, Saudara, ya, yang bagian yang terakhir, tidak berusaha untuk mengerti tapi malah mengoreksi, ya. Di dalam Markus 10 ayat 14, kita belajar bahwa anak-anak itu perlu gampang untuk datang kepada kita. Tuhan Yesus ketika melihat, jadi gini, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah kepada mereka. Ini murid-muridnya, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan dihalang-halangi. Karena orang yang seperti itu mempunyai kerajaan Allah. Sikap anak-anak yang mau datang dan terbuka, it's a plus point. Kalau anak-anak saudara hari ini masih sering ganggu saudara karena mau cerita sesuatu. Oh alangkah bersyukurnya saudara. Waduh Pak, tapi capek. Memang parenting capek. Ada nggak yang anak-anaknya suka cerita di sini? Ada nggak yang masih suka cerita? Puji Tuhan masih suka cerita. Kalau saya enggak mau ngomongin, ada nggak yang sudah tidak pernah cerita? Nah itu masalah saudara. Kalau anak saudara sudah tidak pernah cerita sama saudara, that's a sign. Gitu loh. Karena harusnya saudara adalah tempat yang aman buat anak-anak saudara. Are you a safe space untuk mereka bisa ngomong apa aja? Frustasinya, kegagalannya, keberhasilannya, impiannya, bahkan cara pikirnya yang salah, dia bisa aman kasih tahu sama saudara. Connection before correction. Saudara tidak punya hak untuk correct until you connect. Apakah Tuhan koreksi kita? Of course. Tapi correction itu setelah connection. Setelah dia nyatakan kasihnya. Itu sebabnya Tuhan mau kita percaya sama dia. Barang siapa yang percaya. Nah, anak-anak kita bisa percaya koreksi kita kalau dia percaya kita. Bahwa apa yang kita lakukan itu untuk kebaikannya. Ada yang mengatakan begini, anak sekarang ini Pak, pemikirannya udah jauh beda dengan kita dulu Pak. Ya, itu tiap generasi ngomongnya sama. Ya, kita bilang gini, sudah susah nyambung. Anak kita sama kita susah nyambung. Dulu waktu saya kecil, mama saya juga bilang gitu tentang saya. Jadi kita ini, ya memang setiap generasi punya kesulitannya untuk nyambung. Iya toh?
Kita bilang kita dulu ya sama orang tua lebih nurut. Anak sekarang ini susah nurutnya sama orang tua. Sudah lain generasinya. Betul lain generasinya. Tapi ada satu hal yang sama. Kalau dia trust kita bukan orang yang paling pintar, tapi kita bisa tetap didengar. Because trust level is very important. Permasalahan anak enggak dengar kita, banyak orang bilang gini, iya tak sekolahin tinggi-tinggi Pak, sekarang merasa lebih pintar dari orang tuanya. Not necessarily so. Tapi yang menjadi masalah adalah dia enggak trust kita, bahwa pada waktu kita beri nasihat untuk dia, that's for their best interest. Do they trust us? Trust itu commodity yang mahal dalam parenting. Dan trust itu harus dibangun. Dan salah satunya mereka bisa trust kita adalah pada waktu kita memberikan telinga kita untuk dengar dia. Dan tidak menganggap dia itu tidak layak dengar. Kalau ngomong tidak ada kualitasnya, tidak ada juntrungannya, whatever. Dan mereka shut down terhadap kita. Oke. Ini bukan dari Alkitab. Yang jelas ini bukan dari saya. Ya, tapi saya baca ini dan saya rasa ini baik juga untuk diterapkan. Ya. Listen slow katanya, ya. Ya. S ini stop when you are doing something, sebetulnya gitu, ya, doing something else, ya. Kadang kita susah stop, ya. Saya juga sering gagal di sana. Ya. Sering kali koneksi saya sambil ngerjain sesuatu, ya. Sampai dia bilang gini, apa dari tadi, didengerin enggak? Oh, oke, ya. Ya toh? Oke. Stop, karena mereka penting. Ya, kalau Pak Prabowo telepon saudara, saudara stop semuanya, dan saudara enggak cuma ngomong terus ngomong, sorry Pak, apa? Pasti enggak seperti itu kan, saudara ya. Look at them, slow. Stop what you're doing, look at them, open your heart. Karena kita kadang-kadang merasa kita sudah tahu apa yang kita mau jawab. Dan kalau kita gemes, kita langsung potong karena kita mau jawab ya. Dan that's the worst thing. Sekalipun pada waktu kita potong dan kita koreksi, itu koreksi isinya benar. Tapi saatnya salah benar. Benar-benar salah. Dan karena isinya benar, saudara berpikir dia akan terima. No. Karena dia masih mau ngomong, saudara sudah cut dia. Yaitu tadi, wait before responding. Ya, jadi sebelum saudara merespon, saudara perlu belajar untuk mendengar. Kasih dia kesempatan untuk mendengar. Dan saya mau menutup dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus itu mau tahu apa yang ada dalam hatinya murid-muridnya. Sekalipun kadang-kadang apa yang ada dalam hati murid-muridnya itu kurang berkualitas. Kalau dibandingkan dengan hikmahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa tanya, menurut kamu, kapan terakhir kita tanya anak kita, menurut kamu? Menurut kamu? Kalau kamu boleh milih, tidak berarti kita akan turuti apa yang dia mau pilih, tapi menurut kamu gimana? Apalagi anak-anak udah beranjak dewasa. Ya, saya tidak akan tanya sama anak yang umur 3 tahun, menurut kamu baiknya gimana? Oh enggak. Ya, itu waktunya menurut papa baiknya seperti ini. Oke, beda. Tapi pada waktu dia beranjak dewasa, kita perlu dengerin inputnya dia. Gitu loh. Saudara, hari ini saya mau dengar inputan anak-anak saya tentang khotbah saya. Menurut kamu gimana? Bukan karena dia lebih pintar dari saya, bukan. Karena saya perlu tahu apa yang dia pikirkan. Yang mungkin juga dipikirkan dengan yang lain. Gitu.
Kalau dia katakan it's too judgmental Bapak. Oh I better listen dan mulai mengintrospeksi, oh mungkin ya. Gitu loh. Kalau itu bisa dirasakan oleh anak saya juga bisa dirasakan sama jemaat. Sudah nangkep ini. Ya, karena saya mau menghargai pendapat mereka. Nah saudara, dengan mengatakan ini semua, yang saya hati-hati saudara jangan menangkap bahwa gini, apa yang saya ajarkan saya sudah lakukan 100%. No way, tidak. Tapi saya belajar untuk menjadi lebih skillful dalam mendengar. Dan ini disiplin yang sulit loh saudara. Terutama kalau kita merasa kita ini banyak ngerti. Jadi kita sudah mau jawabin aja. Salah kamu. Wah apalagi kalau pemikirannya aneh gitu kan saya tahu firman Tuhan yang wah saya pengen benerin. Sepertinya kalau saya tunda 10 menit enggak saya benerin, nanti terlambat saya benerin. Tapi justru di sana kalau aja saya bisa tahan 10 menit, mungkin itu hasilnya jauh lebih baik. Paling tidak dia merasa dia didengar. Setiap kita suka didengar. Setiap saudara suka didengar. Saya tahu itu saudara, kalau saya hadir di kelompok kecil ya, dan ada satu orang yang ngomong, kan rata-rata ada orang yang sulit untuk diberhentikan kan ngomongnya. Padahal berulang. Oh mungkin ada di kelompok kecil saudara itu. Karena setiap orang itu suka untuk didengar. Dan anak-anak saudara suka untuk didengar. Sampai saudara gagal untuk mendengar terus-terusan, dia shut down. Dan dia tidak lagi mau didengar. Dan kalau, saya tahu ada di benak saudara, kalau sudah terlanjur tidak mau ngomong terus gimana Pak? Saudara yang mulai tanya sama dia, terus gimana hari ini? Biasa, anak-anak sekarang gitu kan, saudara katakan gini, oh iya anak-anak sekarang. Enggak, karena mungkin saudara dulu pada waktu dia sering ngomong, saudara yang sering ngekat. Biasa gimana? Cerita dong. Mulai trigger dia. Seperti Tuhan Yesus tanya sama murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Emangnya Tuhan Yesus tanya gitu, dia enggak tahu siapa dirinya. Bukan itu, dia mau tahu. Murid-muridnya ini berpikir gimana sih? Saudara perlu membuka komunikasi dengan anak-anak saudara. Waktu itu berharga. Itu sebabnya pada waktu saudara memberikan telinga saudara untuk mendengar anak-anak saudara, itu berharga buat mereka. Mereka mungkin tidak ngomong, itu berharga. Papa mama thank you ya, karena sudah mendengar. Saya yakin mereka tidak akan ngomong gitu. Tapi kalau itu kita lakukan cukup konsisten, mereka akan bertumbuh. Saudara punya influence dalam hidupnya, sekalipun saudara tidak mengontrol hidupnya. Ya, selama saudara masih bisa punya influence, jangan pakai kontrol. Itu untuk anak 3 tahun cocok. Anak 15 tahun sudah tidak bisa sekarang saudara. Mungkin lebih kecil lagi sekarang, saya nggak tahu. 12 tahun mungkin. Saudara masih punya kontrol, tambah lama tambah tidak bisa kontrol saudara. Anak saudara sudah mahasiswa, sudah mau menikah, sekarang saudara kontrol. Wah ya udah terlambat saudara. Ya. Selagi saudara bisa buat pengaruh dalam hidupnya, berikan pengaruh yang baik. Less control, more influence. God bless you. Okay. Oke, terima kasih Pastor Benny atas sharingnya. Jadi slow ya, stop what you're doing, look at them, open your heart, no judgment. Kalau anak-anak sekarang ngomongnya we listen and we don't judge ya. Jadi pinjamin kuping ya, sama wait before responding. Oke, kalau ada yang mau bertanya bisa ya, bisa WA ke nomor admin yang nanti akan ditayangkan. Nah ini di sini ya. Juga bisa live dengan mengangkat tangan ya. Oke, Bapak Ibu bisa silakan kalau ingin bertanya tentang
mungkin tips-tips parenting atau seperti apa mungkin ya. Dengan anak-anak sekarang ya mungkin yang bagi mereka itu informasi sangat mudah didapat ya. Jadi information is very cheap for them. Ya, it's free, it's everywhere. Itu compared to our generations ya. Jadi dibanding dengan generasi kita, itu kita dulu mungkin sumbernya ya dari majalah yang semua terkontrol, orang tua, kemudian guru, auntie, uncles ya. Tapi kalau anak-anak sekarang semua informasi dalam genggaman tangan mereka. Jadi mereka bisa punya pola pikir yang berbeda dengan orang tuanya. Mereka bisa dapat influence dari kanan, dari kiri, dari AI generated content ya. Dan itu yang yang kadang kita nggak aware gitu. Itu ada di dalam pikiran mereka. Kalau kita nggak spend time, akan susah buat kita untuk meluruskan untuk cuci piring ya, cuci pikiran yang miring-miring ya. Iya. Oke, mungkin saya persilahkan Pastor Benny dan Bu Ratna untuk naik ke atas. Iya. Miring ternyata. Iya. Cuci pikiran yang miring-miring. Tapi kita harus listen dulu ya Pastor Benny ya, nggak bisa langsung dicuci piringnya ya pakai sunlight. Iya. Pakai sunlight. Iya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya ya. Ada yang mau tanya silahkan. Kami akan coba bantu. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, sambil Bisa menunggu langsung ya. juga. Ya, bisa langsung dulu sambil menunggu Mungkin pertanyaan. apa yang jadi struggle Bapak Ibu dalam hal mendidik anak, kalaupun dalam topik ini, tapi struggle-nya apa, bisa kami bantu, kami akan bantu coba untuk kasih jawaban. Oke, mungkin dari saya mungkin ya. Jadi beberapa hari yang lalu kan saya diberitahu kan, tadi si ini temannya anak saya gitu ya bilang I love you gitu. Terus namanya anak-anak ya. Itu anak saya cowok. Ini yang anak perempuan tuh bilang I love you gitu ya kan. Terus mau suapin gitu, terus sama gurunya dicegah ya kan. Oh ini sudah besar, dia bisa makan sendiri nggak usah disuapin gitu ya kan. Oh, terus habis itu saya waktu nyetir pulang, terus saya tanya, tadi si ini bilang love ke kamu ya gitu. Padahal saya nggak ada intensi apa-apa sih. Langsung anak saya langsung, enggak, dia baik-baik saja. She's okay, doing nothing mom gitu, nggak ada apa-apa gitu. Terus aku jadi mikir, loh kok gini ya? Ya udahlah saya nyetir kan, terus saya pulang, terus saya cerita ke suami saya. Ini loh katanya si ini tadi bilang love gitu ke anakmu gitu. Terus gimana? Tapi dia ngomongnya enggak ada, coba kamu tanyain gitu. Terus papanya deketin, waktu habis makan deketin, terus papanya nanya kan, tadi si ini bilang love you gitu ya? Iya Pak. Saya ngedenger langsung saya ini dong, saya langsung, loh kok sama aku ngomongnya begitu, sama papanya ngaku ya toh. Apakah ada yang salah dengan parenting saya? Tapi terus katanya papanya, tenang, soalnya kamu waktu tegang, jadi nadanya itu mungkin nada tegang, padahal itu karena lagi nyetir kan, jadi nanyanya kayak interogasi. Gitu. Coba kalau kamu nanyanya tuh habis makan sambil nonton, terus kamu tanyain pasti dia cerita gitu. Apa mungkin nada itu juga berpengaruh ya mungkin ya, cara kita bertanya gitu ya. Atau gimana ya, anak sekarang tuh kayak sensi gitu ya. Iya, jelas nada itu berpengaruh ya. Dan juga hati kita sebenarnya bisa kadang keluar lewat nada kita gitu ya. Anak kalau kita jadinya tegang, dan kadang untuk hal tertentu itu kita bisa tegang karena itu menyangkut sesuatu yang buat kita itu sangat esensi gitu ya.
Jadi dan itu keluar dan dia langsung akan mengambil sangat defensif. Kalau perlu percakapan ini beralih ke percakapan yang lain, enggak gitu ya. Tapi ya itu kembali, itu perlu hatinya Tuhan sebagai parents untuk kita ini bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Saya tidak mengatakan kita selalu berhasil, ya kalau kita menemukan bahwa ternyata kayak gitu nggak bisa masuk ya dalam hati anak kita, ya kita ubah caranya. Dan saya punya 4 anak dan keempat-empatnya beda loh. Ada yang sebelum saya mungkin perlu tanya itu saya juga mikir cara tanyanya gimana. Karena setiap anak berbeda, ada anak yang tidak terlalu sensitif, ada anak yang sensitif. Jadi ya cara kita approach juga harus berbeda. Ya, jadi kalau ditanya nada ya termasuk itu kan cara kita tanya ya. Ya mungkin ada anak-anak tertentu yang memang nggak bisa dengan cara seperti itu. Kita perlu ya pintar-pintar dan minta hikmat Tuhan. Tidak ada 1 tambah 1 sama dengan 2-nya sih. Kalau menurut saya, Bu Ratna mungkin menambahin. Iya, thank you Pastor Benny. Ya, padahal saya nanya tuh saya happy sih. Maksudnya kan berarti anak saya lumayan good looking kan, ya kan. Ada yang naksir gitu loh, ya kan. Tapi dia nangkepnya beda. Mungkin pikirnya mama nanyain kayak apa gitu ya. Ya padahal itu lagi nyetir. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, mungkin yang anaknya sudah dewasa, mungkin boleh ya, bisa angkat tangan langsung gitu. Oke, mungkin ada? Itu ada suami saya senyum-senyum sambil manggut-manggut gitu. Oke. Anak saya lebih prefer untuk bertanya ke ChatGPT untuk nasihat dibanding ke saya. Karena menurut dia ChatGPT selalu setuju dengan dia. Padahal yang enggak gitu-gitu juga gitu. Jadi gimana ini Pastor Benny? Nih, jadi anaknya ini lebih prefer tanya ke ChatGPT, curhatnya ke ChatGPT dibanding ke orang tua karena menurut dia ChatGPT ini selalu setuju dengan pemikiran dia gitu. Nah ini gimana kalau kayak begitu ya? Kita kan gimana ya? Istri saya masih ketawa 1 tambah 1 sama dengan 1 tadi. Gini ya, ini menurut saya ya. Manusia itu diciptakan dia akan lebih comfortable untuk bicara dengan manusia, gitu ya. Tapi kalau sampai dia lebih comfortable untuk bicara dengan ChatGPT, itu tentu ada alasannya. Ada hal yang tidak bisa digantikan oleh ChatGPT, ya. Kedalaman emosional dan respon emosional mengetahui bahwa yang dengerin saya ini manusia, gitu ya. Itu nggak bisa digantikan oleh ChatGPT. Itu sebabnya orang masih kumpul dengan orang lain, gitu ya. Baik orang Kristen kumpul mungkin di kelompok kecil di life group atau orang dunia kumpul di bar. Gimana kalau dia kumpul aja sama ChatGPT, gitu ya. Tanya apa yang dia bisa diskusikan di bar, karena bisa diajak ngomong tuh ChatGPT kayak gitu. Tapi lain karena orang merasa waduh itu cuman mesin gitu ya. Nah kalau anak itu lebih nyaman, mungkin ada hal-hal tertentu yang sudah terjadi di mana dia merasa dia nggak bisa dapatkan kenyamanan pada waktu dia berkomunikasi dengan orang tuanya. Kalau anak saya tanya ChatGPT sesuatu yang memang papa mamanya enggak ngerti, I'm okay with that, ya. Karena ada banyak hal saya tanya, oh dia habis periksa cek darah gitu. Dia tanya sama saya bilang waduh, so happen saya bukan dokter, saya pendeta.
Ya saya bilang, tanya sama ChatGPT gitu. Sampai siapa yang ngomong gini, Papa ini kok punya jawaban standar ya? Kalau enggak bisa tanya sama ChatGPT, loh memang saya enggak bisa. Terus gimana? Ya dia mau mengkonversikan untuk salah satu cek darah yang biasanya pakai satuan tertentu diganti satuan. Saya bilang, waduh, Papa enggak ngerti yang Papa lihat ini sudah diambang loh ini. Tanya ChatGPT kalau dikonversi jadinya apa? Akhirnya dia yang kasih tahu saya dan kita punya komunikasi. Pak, jawabannya gini, dia WA kembali ke saya. Saya lihat, oh iya, berarti kamu masih di sini. Sih, untuk hal itu oke. Tapi kalau untuk percakapan hari-hari seperti tadi sama istri sudah tidak nyambung, terus sama ChatGPT masih nyambung, ya itu karena komunikasinya sudah tidak jalan. Kalau anak itu sudah tidak nyambung dengan orang tuanya, ya itu perlu bangun kembali. Ada something yang wrong karena pada dasarnya manusia suka bicara sama manusia, ya. Senatural apapun, ya. Semakin hari kan ChatGPT sekarang audionya sudah hampir kayak manusia, tapi kan kita tahu itu bukan manusia. Somehow kita suka yang sama manusia sih. Jadi kalau itu dia bisa suka sama ChatGPT lebih, ya karena ada something yang terjadi dengan komunikasi dengan orang tuanya. Menurut saya seperti itu. Namanya? Ya, jadi yang nggak apa-apa jadi bukan masalah tanya ke ChatGPT-nya yang salah, karena itu nggak masalah, itu hanya knowledge. Tapi yang paling penting adalah apa kita sense bahwa anak ini tetap punya hubungan sama kita, tetap dia bisa terbuka sama kita. Atau ChatGPT ini hanya pelarian dia karena dia tidak bisa lagi komunikasi dengan kita as a parents, sebagai orang tua. Jadi itu yang jadi masalahnya. Jadi masalahnya bukan tanya ke ChatGPT salah, tapi lebih ke arah apakah kita dengan kita sense seperti ini apakah kita punya masalah dalam komunikasi sehingga dia lakukan itu, atau cuman karena memang dia mau tanya ke ChatGPT seperti tadi. Ada hal-hal yang kita tidak tahu, itu knowledge, jadi kita belajar dari ChatGPT nggak apa-apa. Jadi mungkin lebih seperti itu kalau saya lihat. Nah kalau misalnya itu akarnya adalah masalahnya itu dengan kita sebagai parent, mereka sudah tidak bisa komunikasi lagi, ya itu enggak bisa, kita juga enggak give up, enggak bisa bilang oke, kalau udah kayak gitu ya terus gimana lagi, dia sudah enggak mau. Yang pertama adalah karena kita juga melewati itu. Jadi meskipun saya dengan Pak Beni juga enggak sempurna, kita juga orang tua yang tidak sempurna, ada masa-masa di mana kami juga gagal untuk bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak. Dan ada masa-masa mereka juga merasa takut untuk berbicara. Daripada ngomong nanti jadi problem, lebih baik nggak usah ngomong. Mungkin kita diginikan aja, gitu ya. Ini ada contoh kejadian lucu juga. Ini kebetulan ada Helen. So sorry, tapi ini baru tahu. Jadi gini. Mereka itu pergi, Helen ini waktu pergi nganter James waktu itu alergi, masih kecil, sering pergi ke Malaysia karena dokternya di sana, dan akhirnya karena saya nggak bisa, dia yang nganter berdua sama James. Nah satu kali mereka ternyata ketinggalan pesawat, terus ketinggalan pesawat dia bingung karena saya sudah bilang ayo berangkat, jangan terlalu telat ya nanti ketinggalan, ternyata beneran ketinggalan pesawat. Tapi ternyata mereka bisa janjian, jangan kasih tahu mama ya, jangan kasih tahu papa ya. Mereka berusaha pakai uang tabungannya beli lagi tiket untuk pergi. Jadi mereka takut gitu untuk komunikasi ke kami. Mungkin juga ada kesan nanti mama marah gitu ya, mama marah. Nah baru-baru ini kita tahu, jadi ternyata James cerita, mama nggak tahu kan, kita dulu pernah lakukan itu gitu. Tapi buat saya itu sesuatu yang saya happy karena saya melihat mereka akhirnya mau terbuka. Maksudnya apapun mereka bisa cerita sekarang gitu loh. Dan mungkin saya lihat juga ada hal yang saya juga harus berubah.
Jadi mungkin dulu saya juga kadang-kadang terlalu keras sama anak-anak sehingga mereka ada hal-hal tertentu nggak berani lagi ngomong. Tapi saya mulai rasa bahwa oh ini sudah menuju ke arah nggak sehat ini gitu loh, nggak sehat. Saya sudah kerasa bahwa anak-anak kadang-kadang takut untuk bicara atau takut untuk terbuka sama saya. Kadang-kadang kita bisa sense sebagai orang tua. Jadi kita nggak bisa bilang 1 tambah 1 2, tapi kadang-kadang kita bisa merasakan bahwa wah anak-anakku ini sudah mulai nggak bisa komunikasi dengan bebas terhadap kami. Nah saya yang belajar juga bahwa oh mungkin saya harus berubah. Cara saya harus memberikan mereka ruang di mana mereka merasa nyaman pada waktu mereka cerita ke kami. Sehingga yang saya juga belajar seperti tadi, saya nggak langsung judge, saya nggak langsung menyalahkan, saya nggak langsung ini, tapi saya memberikan mungkin kata-kata yang memberikan mereka untuk ya nyaman gitu. Kita bukan berarti kita memberikan nyaman itu lalu mereka dibiarkan apapun yang mereka lakukan. Enggak. Jadi contoh misalnya kalau mereka lakukan kesalahan, ini kan sudah terjadi. Ya saya akan, dulu saya marah. Kayak dulu, loh kok bisa kayak gini, harusnya kayak gini. Loh kan sudah tahu kayak gini, kayak gini-gini. Jadi saya koreksi langsung, loh ini harusnya kan kita nggak bisa kayak gini. Nah kalau kayak gini kan, lah kamu maksudnya ini kamu buang uang and all gara-gara kamu tidak perhatikan misalnya. Itu kecenderungannya kita. Tapi di sana saya juga merasa, oh ya saya harus berubah. Jadi mulai dari saya merasa bahwa saya harus enggak begitu cara saya dengan anak-anak. Ya akhirnya saya juga bilang sorry kalau mama mungkin marah, tapi it's okay kalau memang itu sudah terjadi. Sekarang saya lebih belajar begini, it's okay kalau itu terjadi, tapi mungkin next time kita belajar lebih baik, kita belajar lebih wise, bahwa ini sebagai satu pelajaran, but it's okay gitu loh, nggak apa-apa untuk kalau ini terjadi. Jadi sekarang apa yang mama bisa bantu untuk, kalau itu cuman seperti ketinggalan pesawat ya mereka udah lewati, tapi kalau itu ada something yang ada akibatnya ke depan, maka saya harus belajar juga untuk bagaimana saya stand, bagaimana saya bersama-sama dengan anak saya untuk melewati masa itu, sekalipun kita tahu bahwa ini bukan suatu yang gampang gitu loh. Ya, jadi saya belajar untuk itu, belajar untuk it's okay kalau memang ini sudah seperti ini, dan kita harus pikirkan apa yang next. Tapi saya memberikan dia rasa aman, tapi saya juga bersama-sama dengan mereka untuk melewati ini, untuk bersama-sama. Itu sambil kita belajar untuk enggak dibiarkan, oke, next time boleh seenaknya lagi, enggak. Tapi kita juga bilang bahwa it's okay, enggak apa-apa. Semua kita enggak ada yang sempurna, kita bisa lakukan kesalahan. Yuk, let's do it better. Tapi saya temani, coach mereka untuk bisa lewati itu sama-sama. Jadi kira-kira itu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Oke, jadi ini ya, listen better, parent smarter. Nah, kadang-kadang itu kita sebagai orang tua tertipu oleh anak ya, dalam tanda kutip ya. Jadi misalnya anak ada masalah, kemudian dia bisa memberikan cerita, bisa menceritakan begini begitu, dengan fakta-fakta yang ada fakta tapi dia plesetkan sedikit ya kan, sehingga akhirnya orang tua ini yang mendengar karena kita listen, akhirnya ikut percaya, dan kita merasa oh ya anak saya ini benar ini gitu. Nah kalau yang seperti itu gimana tipsnya supaya kita itu jadi orang tua yang lebih smart, istilahnya punya wisdom, tahu anak saya ini beneran atau enggak ya sebenarnya ya gitu ya yang dia ngomongnya. Soalnya sering sih, terutama kalau mereka lagi ingin sesuatu ya, terus mereka akan banyak ininya mengkondisikan begini begitu kan. Sekarang mereka juga bisa tanya kan, how to persuade your parents to agree with you. Nah itu
semua mereka gampang ketik itu. Nah, itu Terus dia seperti tanya apa? ChatGPT juga. Iya bisa juga, ChatGPT, Gemini ya. Sekarang banyak AI itu. Nah, dia bisa ketik gitu. Nah, itu seperti apa kira-kira? Oke. Ya, kita tetap bisa kecolongan. Tapi lebih baik kita mendengar dan kecolongan tadi, karena kita enggak yang maha tahu kan Tuhan, ya. Kita enggak maha tahu tuh. Yang justru menjadi concern adalah setelah kita merasa dibohongin sama anak kita, terus kemudian kita marah dan akhirnya shut the communication totally. Dalam artian, daripada begitu, ya sudah, saya enggak akan cerita, baik yang jujur maupun yang bohong. Ya, nah dengan mengatakan hal itu bukan berarti kita tidak mengoreksi, tetapi seringkali cara kita mengoreksi tadi itu yang katakan listen well itu berarti kita responnya itu tidak harus langsung yang akan membuat anak merasa bahwa kita tidak lagi trust mereka. Karena kita mau trust itu terbangun gitu ya. Jadi oke, kamu gagal tapi I'm willing untuk kasih kepercayaan kepada kamu lagi. Kamu boleh cerita lagi. Tapi dengan seperti itu tentu kita perlu hikmat dari Tuhan. Balik lagi, ini enggak ada matematika 1 tambah 1 sama dengan 2-nya. Tetapi lebih baik anak kita tetap bicara kepada kita. Sekalipun apa yang dia katakan itu tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar ini bisa dia jujur tapi dia juga punya bias tertentu untuk melihat satu perkara atau mungkin dia kurang jujur ya. Tapi lebih baik dia tetap bicara daripada dia memutuskan karena kita menanggapinya dengan tidak bijak dia enggak ngomong apa-apa. Itu menurut saya lebih buruk. Dengan mengatakan itu tadi bukan berarti kita tidak koreksi ya. Kalau dia melakukan sesuatu yang salah, dia mengkondisikan seperti itu ya kita koreksi. Kita katakan ternyata setelah kami cek enggak seperti itu loh ya. Tanpa harus dilabeli dasar kamu pembohong. Kayak sebetulnya yang cara kita mengoreksi itu juga membuat kadang komunikasi itu tidak lagi pernah berjalan dengan baik. Karena sama seperti kesalahan yang dibuat anak-anak. Kadang kita juga takut untuk bicara yang benar satu dengan yang lain. Bukan kita sama anak-anak, pasangan. Daripada nanti dia marah lebih baik tak kondisikan supaya enggak sesalah itu saya gitu ya. Kadang kita juga melakukan hal yang sama. Jadi itu sih kalau saya jadi orang tua ya saya harus lebih, ChatGPT bisa lebih pintar dari saya, tetapi harusnya karena ChatGPT nggak ada Roh Kudus, saya bisa lebih bijak dari ChatGPT untuk parents anak-anak saya. Karena pengurapan itu Tuhan berikan ke saya, enggak ke ChatGPT. Puji Tuhan untuk itu. Jadi jangan kita jadi minder sama ChatGPT kalau pinter pengetahuan, ChatGPT lebih pintar dari kita semua. Bahkan ayat Alkitab yang kita lupa ChatGPT bisa tahu. Itu kan cuma knowledge yang di store gitu ya. Tapi hikmat itu Tuhan berikan kepada orang tua dan Tuhan tidak pernah berikan ke ChatGPT atau Gemini atau yang lain-lainnya. Kira-kira itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pastor Benny. Ada lagi yang mau bertanya secara live mungkin? Oke, kalau tidak ada saya summarize ya. Jadi penghambat mendengar yang efektif itu antara lain sering menyela, mengabaikan perasaan anak, mengkhotbai anak, tidak berusaha mengerti tetapi mengoreksi ya. Jadi connection before correction ya. Meskipun anak kadang punya biasnya masing-masing, kadang juga kurang jujur, tapi lebih baik mereka tetap bicara sama kita daripada mereka diam aja ya, shut down gitu ya. Kira-kira ya Pastor Benny ya.
Lalu perlu hikmat Tuhan ya dalam parenting, tidak ada 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak ada resep formula yang pakem ya. Karena masing-masing anak punya ininya masing-masing gitu ya, punya karakter masing-masing. Oke, kira-kira sampai di situ. Oke, Bapak Ibu, saya juga mau announce ini di luar tadi ketika Bapak Ibu melihat mungkin ada ibu-ibu cantik yang berjualan. Nah, itu mereka sedang galang dana ya Bapak Ibu, galang dana untuk Mission Day ya, yang akan dilaksanakan oleh anak-anak pada akhir Februari nanti. Oke. Mungkin bisa diputar ya mungkin ininya. Ada fundraising bazar after the parenting seminar. Ya, setelah ini Bapak Ibu, nah ini adalah acara yang kami laksanakan ya tahun lalu dengan di sini mengundang anak-anak dari sekolah yang yang perlu bantuan untuk main bersama, fellowship bersama, makan bersama, main gitu. Mereka dibagikan goodie gift, goodie bags, lalu ada anak-anak panti asuhan. Kemudian yang di sebelah sini saya ini, nah itu anak-anak yang junior high school ya, yang mereka akan pergi untuk mission trip, mereka pergi ke desa Geger di Tulungagung untuk mereka belajar melayani sesama ya. Ini ada fotonya mereka ke desa ya, mereka belajar untuk mencangkul, membantu warga setempat, kemudian mereka juga menyiapkan sembako untuk dibagikan ke warga, kemudian mereka juga mengadakan sekolah minggu, mengajari anak-anak desa gitu ya. Ini kebetulan banyak di desa ini banyak yang anak-anak Tuhan gitu ya. Nah ini juga. Oke, jadi nanti waktu di tahun ini kita juga akan membantu perekonomian warga setempat yang mereka mayoritas itu petani dan juga peternak, untuk mereka bisa meningkatkan hasil pendapatan mereka dengan menanam pohon kakao ya, pohon coklat yang secara organik gitu. Jadi nanti anak-anak juga akan melakukan pembibitan sekitar 300 bibit untuk warga desa setempat ya. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan bisa support ya dengan fundraising kita, atau bisa support juga melalui anak-anaknya ya, nanti bisa tanyakan juga di PIC fundraising ya. Oke, kira-kira sampai di situ. Mungkin kita tutup dalam doa ya, Pastor Benny. Bapak Ibu dari tadi duduk, yuk kita berdiri sama-sama. Kita akhiri parenting seminar kita malam hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih Engkau sudah mempercayakan pada kami, anak-anak kami. Mereka tidak sempurna, sama kami tidak jauh dari sempurna, tetapi di dalam setiap kelemahan kami, kuasa-Mu dinyatakan. Tolong kami Tuhan di dalam parenting kami. Berikan kepada kami kepekaan apa yang Roh Kudus mau. Karena kami tahu bukan dengan formula Tuhan. Bahkan prinsip semata tidak akan bisa membuat kami menjadi orang tua yang baik. Tapi kami mau bergantung kepada Engkau. Ada waktu di mana kami merasa komunikasi ini sudah tidak berjalan dengan baik. Mereka tidak lagi mau bercerita kepada kami. Tuhan, seringkali pada waktu kami bercerita atau kami berkomunikasi, seringkali berakhir dengan suasana yang tidak baik. Tolong kami Tuhan, karena kami perlu hikmat dari Engkau. Roh Kudus, roh hikmat itu boleh menolong setiap kami sebagai orang tua. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, terima kasih untuk setiap orang tua yang hadir malam hari ini, dan kami mau belajar bersama-sama. Kami minta hikmat-Mu yang menolong kami. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, biar penyertaan damai sejahtera-Mu boleh melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua orang tua dalam ruangan ini katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di parenting seminar yang selanjutnya. God bless you.